yang akan kita remote nih Mas. Misalnya ada berapa narasumber yang di luar di satu webinar. Ada 3. Minimal kita siapkan 3 buah laptop. Ya kan gitu. Terus apakah ada sesi tanya jawab nanti gitu kan? Ada. Nah, ketika ada sesi tanya jawab, kita siapkan 1 laptop lagi jaga-jaga. Nah, kemudian siapkan 1 laptop lagi untuk hostnya nanti. Kita menggunakan Zoom atau Webex atau Teams, Mas? Zoom. Kita Zoom ya. Nah, ketika menggunakan Zoom, berarti kan kita harus sediakan 1 lagi hostnya Zoom. Itu terpisah, Mas, kalau bisa. Berarti udah 5 kan laptop di sini kan, gitu. Ini kita bicara alur yang aman untuk sistem, gitu kan. Ketika kita mau ikutin alurnya, kita insya Allah sih jalannya lancar, gitu kan. Nah, kemudian tadi sudah ada 6. Siapa aja host 1, ya kan? Host, terus ada ada narasumber 3, kemudian ada 1 penanya. Nah, kita sediakan 1 lagi. Untuk apa? Untuk misalnya galeri view atau backup. Bisa dijadikan galeri view atau backup untuk peserta. Itu jaga-jaga untuk apa? Jika nanti ada foto bersama, terus kemudian jika nanti ada ada salah satu laptop yang trouble juga bisa kita gunakan itu. Jadi gitu. Jadi kita minimal sediakan 6 laptop untuk untuk yang sistem yang seperti itu gitu. Nanti berkembang ketika misalnya presentasinya narasumbernya beda langsung. Nah, ini udah 6. Terus ada 1 lagi nanti kita tambah, apakah dari masing-masing pesertanya itu ada PowerPoint misalnya gitu. Ada PowerPoint, ada presentasi. Nah, presentasi ada, berarti kita sediakan 1 lagi untuk khusus presentasi. Nah, narasumbernya itu kita kontak, gitu kan. Untuk event besok nih misalnya gitu. Mas itu Mas itu sebenarnya subkon di event organizer. Misalnya Mas itu bertanggung jawab sebagai broadcastnya aja, atau Mas mengakomodir seluruh kegiatan acaranya mulai dari rundown, peserta dan lain sebagainya. Seluruh Mas, seluruh acara di kita. Berarti Mas kan bertindak sebagai event organizer-nya juga. Iya, betul. Iya kan? Itu mungkin gambaran sementara. Kalau kita bicara alur nanti terlalu ngejelimet. Enak sih langsung praktek di lapangan gitu. Tarik-tarikannya kayak apa gitu. Nah, itu secara persiapan nih. Jadi ada laptop 7, padahal narasumbernya cuma 3. Iya. 7 buah laptop. Ini yang aman. Ini kita bicara aman ya, Mas. Bicara produksi yang aman gitu. Itu kan nanti kembali lagi ketersediaan budgetnya kan gitu. Apakah laptop dari vendor dari klien mau menyediakan 7 laptop, ataukah secara budgeting kita penawaran ke klien juga masuk budgetnya untuk 7 laptop itu berbeda lagi. Nah, terus kemudian yang kedua, kita harus sediakan paling penting untuk virtual itu adalah live streaming. Untuk virtual dan live streaming itu paling penting adalah internet. Nah, mungkin Mas biasa pakai OBS itu kalau narik banyak laptop itu pakai apa ya biasanya? Kita dulu nggak kayak gitu, Mas. Enggak ya? Kita belajar narik banyak laptop itu baru ketemu dengan Ruli, Mas Ruli. Belajarnya tadinya pakai apa sebelumnya? Dulunya pakai OBS-nya Zoom-nya aja. Gitu. Mungkin Mas Hasan sambil makan siang nih, saya baru pulang dari masjid di sana. Tadi diajak ngobrol. Jumatannya di Atin kayaknya nih. Kebetulan gabung sama masih tergabung dengan tim DKM. Jadi kalau misalnya selesai masjid harus bareng-bareng buka kotak dulu, Mas. Oh iya, berarti jamaahnya banyak, Mas. Soalnya masjid itu baru, jadi tadi cuma 3 orang udah beres. aku mau bantuin ya, aku bilang gitu. Ya gitu, lanjut.
Kemudian yang paling penting adalah internet. Internetnya itu akan dari mana, Mas? Apakah dari hotel? Kita harus pastiin. Atau ada provider lain yang menyediakan, vendor Untuk lain. saat ini sih di hotel Mas. Kemarin kita pernah pakai sekali LAN pakai kabelan dan itu di atas 50 Mbps. Ya Mas Hasan, betul ya? 50 kalau Mas. 50 ya? Iya, kemarin bagus Mas. Gak apa-apa. Yang penting sih diusahakan kalau untuk Vmix itu jaringan internetnya baiknya pakai menggunakan kabelan kan. Iya. Nah, untuk internet nanti kita sambungkan dengan yang namanya switch hub, kita pisah ya, mungkin Mas sudah ini kan gitu. Nah, terus laptop itu yang 7 tadi kita tarik menggunakan ini Mas, menggunakan teknologi namanya NDI. NDI. Sebenarnya di OBS juga tersedia untuk NDI-nya. Gitu. NDI di OBS ada, di Vmix ada gitu. Nanti diinstal di setiap laptopnya. Setiap laptopnya diinstal. Nah, jadi kita narik jaringan lokalnya, data lokal dari monitor 7 laptop tadi. Gitu. Jaringan lokal. Nah, saran saya kalau Mas punya switch hub 2 unit nih, ada 2. Kita buatkan jaringan lokal terpisah, intranet sama internet jadinya. Jadi tarikan internetnya itu nggak mengganggu jaringan, tarikan intranet lokal jaringannya itu nggak ganggu jaringan internetnya. Jadi jaringannya tetap besar, gitu. Jadi 2 unit ya? Switch hubnya ada 2 unit. Berarti kabelnya kalau 7 kan tambah PC itu 7 tuh laptop doang ya, belum sama PC Vmix-nya ya. Tambah PC Vmix-nya 1 berarti 8 kabelan dikali 2 berarti 16 kabel, sekitar 16 kabel. Sistemnya kita buat seperti itu. Untuk panjangnya berapa Mas kabel itu? Tergantung lokasi sih Mas, bebas aja kalau panjang. Oh gitu. Kalau panjang sih bebas sih Mas. Besok itu rencananya jam berapa ya Mas? Jam 1 Mas. Jam 1 siang. Iya. Mas jadi bisa jam berapa ya ke lokasi biar ngebantu apa ya? Kita kalau mau setup dari pagi Mas. Iya, boleh. Kalau mau setup mungkin di sekitar jam-jam 7 atau 8 kita udah mulai setup. Karena jam 1 tuh acaranya ya? Iya, jam 12 itu peserta sudah masuk Zoom. Wah, itu kalau saya biasanya malah spare waktu 1 hari sebelum event itu kita udah GR Mas. Kita udah ada Gladier Sig. Iya. Sekalian tes jaringan, karena kalau pagi itu riskan kan, karena jaringan. Tapi mudah-mudahan karena ini udah pernah pakai ya kan, lokasinya, jadi jaringan internet juga udah bagus, udah pasti ada gitu. Iya, insya Allah dari pagi sih bisa gitu. Nah, paling nanti kita frame-framenya kita buatin. Iya. Frame-nya tuh kita buat model-modelnya tuh kayak PNG Mas, PNG bolong gitu. Iya. Mungkin udah. Nah, mungkin yang frame itu tadi yang PNG bolong-bolong mungkin bisa di-share ke kita nanti ya. Untuk kita gitu. Tapi kita sudah buat. Tadi Mas Hasan sudah buat, saya kirim ke Mas Dedi nanti ya supaya dilihat ya. Oh, boleh. Atau di-share di sini juga kalau memang bisa. Di share screen. Bentar, saya bisa nggak share screen? Biasanya bisa dari WA tuh. Ini rumahnya satu daerah juga semua Mas Hasan, Mas Kamel Onta apa gimana? Mas Hasan itu namanya Mas. Mas Hasan. Hasan Onta emang. Kalau saya di Depok Mas. Depoknya mana Di Kelapa 2, di Kelapa 2 Gunadarma. Oh, Gundar ya. Iya. Saya soalnya Depok juga Mas. Oh, di mana Mas?
tapi di Bojongsari. Oh, Bojongsari. Kita Depok ujung ke ujung jauh Iya. banget. Ini kita Depok semua nih, kecuali Mas Wahid. Iya, Mas Wahid jauh banget tuh. Ini tiba-tiba apa aku jadi ada dua nih. Mas, dia nih handphoneku terlalu panas. Mungkin yang share screen Mas Hasan ya, yang gambar-gambar tadi Mas, template tadi. Boleh dikirim ke WA saya juga boleh, Mas. Oh iya ya, saya forward dulu. Iya iya. Benar. Sudah saya share ke Mas Dedi. Saya cek ya, Mas. Wow. Itu kayak gitu tuh. Iya, Mas, bener, Mas, nggak apa-apa. Bener ini. Sudah benar ya? Paling yang putihnya aja ntar nih jadi bolong. Jadi maksudnya bolong gitu ya? Iya. Oh, bolong ya. Itu kan PNG ya, Mas, bikinnya pakai Photoshop gitu ya kan? Oh iya, sip. Aman udah. Ini aman, Mas. Ya. Itu yang terakhir itu untuk MC gitu ya? Ada gambar gitu, ada tulisan gitu bisa ya? Yang terakhir, gambar terakhir. Ada judul. oh, belakangnya itu nanti ada loopingan. Oh, begini aja. Still begini. Oh, oke. Kira-kira apa lagi, Mas? Udah cukup, Mas. Nanti kita bikin frame-nya. Ya. Frame, kemudian yang ini ya, semua apa? Ini dari peserta yang banyak itu masuk dalam satu bingkai gitu bisa kan? Ya, galeri view, Mas, bisa. Oh, iya, galeri view. Jadi galeri view itu satu laptop lagi gitu ya? Iya. Oh iya, oke. Begitu Mas Hasan, ngomong dong. Ya. Oh, siap dong. Harus siap dong, pokoknya pantang menyerah. Oke, terus ini Mas, kita kayak kalau untuk teman-teman mau berangkat sore ini aja. Oke. Ya, nah, Mas Dedi terserah kalau misalnya datang dari sore ini malam ini, monggo. Tapi kalau misalnya pagi-pagi aja ya nggak masalah. Kan saya kemungkinan pagi aja, Mas. Iya, boleh. Iya, kebetulan lagi ada giat juga ini. Giatnya luar biasa banyak, Mas Hasan. Alhamdulillah. Makanya aku tadi langsung ngomong ke Mas Dedi, Mas Hasan. Mas Dedi, saya belajar, nanti bantu Mas Dedi juga ajakin aja, saya gitu. Siap, pokoknya. Tukang son ya. Kalau ini Mas Ed, saya tuh ngantornya jauh Mas, di Cicauk, suka lewat Pamulang. Oh iya. Kalau pas lagi males masuk tol macet, saya suka lewat Pamulang. Gitu. Kantor di mana, Mas? Di Cicauk. Cicauk itu DSD lah, DSD. Ya. Udah mau nyebur sih. Bukan nyebur lagi, kelewat itu udah. Kali Cisadane.
Iya tahu Mas, kalau Cisau saya insya Allah sih masih tahu. Ya oke. Ada lagi nggak Mas Hasan, Mas Lukman? Berarti pertanyaan itu Switch Hub itu berarti 2 ya Mas? Karena kemarin kita juga kepikiran internetnya lewat kabel mana colokannya kalau colokan PC itu dipakai untuk Switch Hub gitu. Nah, selain Switch Hub itu yang banyak, Mas juga harus berarti kan colokan LAN-nya akan ada 2 tuh Mas. Iya, itu gimana? Tapi Mas harus biasanya nyediain USB juga, USB dongle yang USB to LAN tuh kan ada tuh. Oh, Lukman, USB tulan ya? Oh iya, USB tulan. USB to LAN. Biasanya kita emang udah paketnya tuh udah kayak gitu Mas. Ini kita jalur amannya sih kayak gitu. Kecuali Mas Lukman nih punya internet gede banget nih, itu bisa kita bypass Mas. Artinya NDI-nya, karena gini yang mau kita tarik nih kan gambar display di setiap laptop nih. Intinya kita ambil. Nah display itu kan sending video nih Mas. Udah pasti bandwidth yang dia kirim tuh gede. Nah, ketika bandwidth yang dia kirim gede tuh NDI, bandwidth internetnya nanti akan kemakan kalau kita nggak pisahin lokal sama internetnya, intranet sama intranetnya. Itu sih inian. Sebenarnya kalau kita mau satu kabel nggak apa-apa, bisa juga kita tarik. Cuman khawatirnya bandwidth kita akan kesedot tuh. Ini udah misalnya bandwidthnya hanya 50 mega, terus kita kesedot. Kesedot juga buat ngirim data lokal ke PC broadcastnya, PC vMix-nya. Dia terus kebagi juga untuk ngezoom juga, artinya bandwidthnya akan kebagi-bagi nih gitu. Nah kalau makanya kita siasatin dengan tarikan berbeda nih intranet sama internet. Nah kalau internetnya udah di atas 300 mega itu sih kita biasanya lepas aja. Itu gitu. Siap. Kalau kita di setiap event ada sih Mas gitu kan. Dari setiap virtual webinar atau virtual event ini cost yang paling tinggi tuh ada di internet sih Mas. Kita sharing aja gitu, ada di internet. Saya ada gitu misalnya ada beberapa vendor nih. Kita siapin. Kan makanya kita kalau misalnya ada event virtual soal internet kita balikin aja ke klien. Soalnya harganya kadang-kadang nggak masuk akal. Jadi klien langsung berhubungan dengan provider. Saya paling ngelempar lah gitu kan dari provider teman-teman rekanan gitu. Misalnya ada Bisnet, biasanya ada Bisnet, ada Telkom. Nah, Bisnet tuh angka range-nya di 25 ke atas Mas, 25 juta ke atas. Untuk 100 mega ya kan. 100 kan 25 juta ke atas. Kalau kita 25 juta ke atas. Tapi tergantung lokasi. Telkom lebih mahal lagi, Astinet. Dia pakai Astinet IP jatuhnya Mas. Di limit IP-nya per 10 IP 17,5. Mahal banget memang. Mahal banget ya. Iya. 17 juta. Iya, makanya saya kembalikan ke klien. Kita kasih providernya aja karena memang pasti angka-angka internet nih kalau ke klien bisa habis 50-an sendiri. Kita mau jualan berapa gitu. Seolah-olah kita dapat project gede-gede banget gitu kan. Paling nilai project kita berapa, bayar internetnya berapa gitu kan. Makanya mendingan balikin aja ke klien. Klien ya. Balikin. Saya sih saran saya gini, saya juga pemain baru Mas di virtual event gitu. Belum lama lah. Ya paling baru beberapa tahun ini gitu kan. 2-3 tahun ini baru memang saya basicnya itu tadinya kerja bagian di divisi penyiaran. Nah, untuk untuk cost internet itu memang biayanya range-nya tinggi. Kalau kita pemain baru gini, kalau kita mau ngambil project virtual event, kita jelaskan aja internet not include Mas dari harga price list kita. Gitu. Karena kalau include di kita mabok nyari provider pertama, kedua harganya yang luar biasa. Nanti nilai project kita berapa ketiban sama nilai nilai provider internetnya sendiri udah bisa 2 kali nilai project kita, Mas. Taruhlah angka range-nya kita jualan di angka 30 sampai 40 juta.
ya kan. Nah, providernya sendiri itu angka range-nya bisa angka 50 sampai 100 juta. Ya enggak? Iya, makanya kita jualan 150 juta padahal mahalnya di internet gitu kan. Gitu. Mendingan kita harga low cost di bawah, tapi misalnya internet biarin mereka aja yang ngurusin, bukan kita, tapi kita bisa menyajikan sesuatu yang berbeda gitu. Ketimbang kelihatannya harga nih kerja sama kita harganya 150 juta padahal kita sendiri juga modal buat internetnya 100 juta sendiri gitu. Kita cuma 50 juta sendiri gitu. Tuh. Kalau Mas Dedi tahu kegiatan kita nanti ketawa lah. Makanya kalau modal kayak saya kan kerjaan limpahan DPR dan bakti Mas Kominfo. Jadi anggarannya itu sudah ada pagunya. Dan dari pagu itu sudah potong-potong Mas. Untuk ya itu karena kita kerjaan dikasih gitu kan. Jadi sudah ada banyak potongannya. Saya inginnya ya manfaatkan fasilitas hotel internetnya. Misalnya kita tambah biaya ke hotel aja, tapi nilainya mungkin nggak besar gitu, juta paling gitu. Itu pernah ya kita lakukan seperti itu. Makanya untuk beli provider sendiri itu belum mampu Mas. Dari gitu. Apa? Masuk selawatan apa ada ondel-ondel lewat? Oh iya, bentar. Iya. Oke. Gitu ya. Ada lagi nggak Mas? Ini sekarang kita mau beli itu lagi Mas Lukman. Iya. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Iya. Apa-apa Mas di awal-awal itu emang kita susah-susahan Mas. Iya. Asli saya ngerasain, saya juga soalnya bisnis sendiri gitu kan. Ngerasain di awal susah, pinjem buat modal bikin PC aja Mas. Bikin PC aja tuh setengah mati nyari duitnya dulu. Ya ampun Mas. Jadi kita ketawa sendiri kita juga ya men. Iya. Tapi itu Mas. Tapi itu jalanin aja. Iya. Saya sekarang ada 3 Mas di PC broadcast dan itu hampir tiap hari keluar semua. Saya bukannya ini, itu itu kita jalanin aja yang susah-susah gitu, kita nikmatin aja, kita telan, matang kita di situ kan, matang di setiap masalah. Saya bukan mau ini, mungkin mas-mas udah pada lebih ini, tapi kebetulan memang saya ada pengalaman sedikit nih soal virtual event. Di awal-awal, waduh setengah mati Mas nyari barang sini, nggak punya sound card aja kita nggak bisa nih, nggak punya sound card, nggak bisa live, suaranya ngiung-ngiung tuh malu banget sama klien gitu. Sekarang kita ya alhamdulillah jalan gitu kan. Jalan, terus kita bisa jualan gitu, punya 3 PC gitu, punya 3 PC broadcast. Nah kayak gitu-gitu, ntar cepet deh Mas kalau terus main di virtual mah, insya Allah kita lagi momennya virtual nih. Insya Allah yakin 2-3 bulan balik Mas modal. Amin. 2-3 bulan balik bener. Saya waktu itu pas ke siap, insya Allah. Bukan dibimbing sih sebenarnya Mas Hasan. Jadi kita berbagi ilmu aja gitu kan. Mau ngapain sih kita pelit-pelit gitu. Ya banyak sih orang-orang Vmix itu kan. Tapi nggak tahu kenapa Ruli tuh, ini kebetulan tetangganya Ruli kalau berbagi apa-apa tuh kebetulan sama saya gitu kan. Saya juga dia bilang, gue nggak tahu deh, pokoknya mungkin enak ngobrol diskusi. Buat saya nggak takut misalnya Mas jadi virtual tuh besok akan jadi pesaing saya, nggak gitu cara mikirnya gitu kan. Bukan soal itu, bukan soal kita nggak mau berbagi gitu. Kita kan bisa aja masuk, ketika Mas sudah jago Vmix nih, masuk di dunia saya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah kayak gitu. Jangan pelit ilmu deh, ntar kalau pelit susah-susah lagi ntar kita. Iya. Benar. Insya Allah besok pagi ketemu. Iya. Malah ada statement Mas, semakin kita sering berbagi ilmu, maka ilmu yang lain akan datang ke kita gitu. Masya Allah, siap. Tapi saya nggak punya ilmu apa-apa ini.
Dan cuma tukang sound kata Mas Hasan. Aduh, Insya Allah besok kita berbagi ilmu. siap, baik. Ya udah mungkin cukup ya Mas Hasan, Mas Lukman. Siap. Cukup ya. Oh, mau nanya, Mas, kalau yang switch hub itu lebih baik yang 8 port apa yang 16 apa ya? Lebih aman tuh. Tergantung sebenarnya sih kebutuhannya gini. Kalau Mas mau beli, kalau saran saya, kalau Iya. mau beli mendingan sekalian yang portnya banyak, Mm-mm. 16. Tapi kalau mau sewa juga banyak Mas, mau sewa. Sebenarnya ada sewa-sewaan tuh kalau mau banyak. Sewa tuh harganya nggak tinggi. Tapi kalau mau beli, kalau saran saya yang 1.000 ya Mas. Oh, yang per 1.000 ya Ya belakangnya. 1 giga, 1 giga. Terus Oh, iya. yang unmanaged saja, jangan yang manageable. Nanti malah repot. Saya juga bukan orang IT gitu, cuman kita nggak ngerti justru masuk ke dalam-dalamnya tuh kalau manageable. Yang unmanaged saja yang nggak usah di manage, dia yang auto ya, auto config ya. auto configuration gitu. Itu aja. Kalau ada kesulitan soal alat, Mas boleh diskusi. Saya mungkin ada teman-teman yang mungkin bisa sewa gitu. Artinya gini, kalau beli itu costnya tinggi, otomatis ya kelebihannya kita akan punya sendiri, dan kalau kita main di virtual begini besok-besok kepake, kita bisa incar harga sewa misalnya, tapi masuknya ke kas kita. Tapi kalau belum ada modal ya kita sewa dulu sementara, nggak apa-apa sambil nungguin modal gitu. Itu harga switch-nya itu rental itu di kisaran 250-an Mas per hari, yang 24 port 1 giga. 250.000. Kalau beli kan bisa hampir lebih lah, jutaan iya, lah hampir jutaan lebih kan gitu. Makanya kalau beli lumayan. Tapi bedanya ya kalau beli kita punya sendiri, besok-besok kalau ada acara gampang. Itu aja sih Mas bedanya Mas. Sewa juga laptop angka kisarannya sekitar segitu Mas, sekitar 300-an, 250 sampai 300 per laptop. Gitu. Per harinya. Jadi per harinya. Tuh. Oke. Iya. Ya oke. Mas Lukman, setelah ini Mas Lukman itu ya bahasanya orang inventarisir. Dihitung. Kita ada berapa dihitung. Maksudnya kalau mau sewa, mungkin Mas Dedi bisa bantu nanti. Iya. Laptop sama ya makanya nanti dihitung dulu Mas Lukman. Untuk sewa ada berapa gitu. Kita miliki ada berapa gitu Mas. Jadi nanti kabarin nanti nomor Mas Dedi, nomornya tak kirim ke teman-teman ini boleh ya. Jadi nanti kalau Mas silakan Mas. Mas Lukman atau Mas Hasan mau menghubungi bertanya ataupun nanya-nanya alat langsung ke Mas Dedi gitu ya. Siap, mungkin gitu aja Mas Lukman, Mas Hasan. Mantap ya. Oke. Tapi sebelumnya mohon izin Mas. Ini kan acara 2 hari ya. Saya nggak bisa untuk hari Ahad, saya udah bilang kan hari Minggu saya ada kerjaan. Nanti besok itu insya Allah bisa hadir. Sekalian mungkin kita siapkan juga untuk di hari berikutnya. Iya, betul. Jadi hari Minggu insya Allah Mas nggak kesulitan untuk ngejalaninnya gitu. Ini gampang kok. Insya Allah kalau udah biasa pegang OBS, insya Allah sih pegang Vmix bisa jalan. Gitu. Oke. Ya, mungkin gitu Mas. Jadi dibantu pas hari Sabtu dan sekaligus persiapan untuk Ahad lah ya. Biar Mas Hasan nanti yang menggantikan posisi Mas Dedi di broadcast-nya. Siap. Gitu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Setelah ini saya telepon Mas Dedi ya, sebentar ya. Mungkin selesaikan dulu lunch-nya, makan siang. Ya udah, terima kasih banyak semuanya Mas Hasan, Mas Dedi dan Mas Dedi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, alat gimana Mas? Laptop berapa sih? Ada berapa laptop? Kurang dong.
Hmm. Hmm. Tadi belum nanya tuh, Mas Ruli besok bawa diri doang atau gimana? PC. Apa PC-nya ya? Oh, berarti PC kita hitungannya berapa tuh? Berarti kan satu laptop ente, dua host ya? Oh iya. Oh iya nanti ya. Iya. Iya. Terus gimana nih? Ini nyari apaan ya? Mm-mm. Iya ya. Iya nih. Laptop ini belum lagi kan baru 4, berarti kan butuh 16 ya. Masih banyak juga ya. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Iya tuh. USB itu LAN ya? Emang ada ya? Ini baru tahu dah. Lah, butuhnya bukannya USB itu LAN maksudnya gimana? Enggak, maksudnya USB to LAN tuh yang kayak gimana deh? Gimana bentukannya? Berarti satu laptop butuh satu dong. Maksudnya gimana sih? Gong. Hmm. Iya. Hmm. Oh gitu jadinya. Cuma dua aja gitu. Iya deh coba. Hmm. Iya banyak banget. Itemnya banyak banget. Iya itu mah udah tahu kan ya. Hmm.
internetnya ya. Iya. Iya. Makanya. Jadi coba deh itu dulu dananya nih. Ya, cari dulu. Mendanai Mas Dedi. Tahu deh nih. Iya, kata Wahid. Iya. Coba tanya Wahid deh. Wahid lagi ngapain dia? Dia pakai live lagi. Oh, iya. Oke, Mas. Iya, iya. Iya, iya. Hmm. Iya, iya. Salam.